Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli Novitasari, NIM 4521028 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Studi Islam, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Asrul Harahap. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu seperti apa sifat dasar ajaran Islam jika dikaji dalam perspektif studi Islam. Di dalam makalah kelompok 8 atau 9 ada 4 sifat agama, yaitu yang pertama, agama bersifat toleran, di mana di sini kita hidup bukan cuma satu agama, tetapi berbagai-bagai macam agama, dan kita juga saling menghargai setiap agama, di mana di agama Islam kita tidak ada paksaan atau apapun itu, dan bagaimanapun pendapat dan ajaran agama dari agama lain, maka kita harus toleransi, menghargai sesama, dan tidak saling berdebat akan mana yang benar, mana yang salah. Nah, yang kedua, agama bersifat pemaaf. Di sini dijelaskan kalau apapun itu, seperti apapun kesalahan kita, dan kita tetap akan meminta maaf, dan juga orang lain yang salah kepada kita dan mereka meminta maaf, kita harus menerima maaf dan segera memaafkan mereka. Karena apa? Di agama Islam tidak mengajarkan kita dendam, dan agama Islam juga tidak menyukai kita dendam. Nah, yang ketiga, agama bersifat tidak memaksa. Artinya di sini agama Islam bersifat tidak memaksa agama lain untuk masuk ke agama Islam atau untuk belajar tentang agama Islam. Di sini kita mempunyai pilihan masing-masing, yang mana kita berhak memilih mau ke agama Islam atau agama lain. Nah, dan agama Islam juga tidak memaksa agama lain ikut dalam kepercayaan agama Islam. Nah, yang keempat, agama bersifat saling menghargai. Seperti yang pertama tadi, bagaimana kita di dunia ini tidak hidup di lingkungan yang tidak satu agama tetapi bermacam-macam, dan kita juga saling menghargai, dan juga seandainya kita bertemu dengan orang yang berbeda agama atau berbeda kepercayaan dengan kita dan mereka beribadah, kita menghargai mereka beribadah, dan mereka juga akan menghargai kita ibadah kita. Jangan saling mencela, menghina, dan menjelek-jelekan sesama agama. Dan pertanyaan yang kedua, dari pembahasan materi-materi mata kuliah metodologi studi Islam, apa kesimpulan yang bisa saudara ambil terhadap pemahaman keislaman saudara? Di sini banyak sekali yang dapat saya ambil dari mata kuliah metodologi studi Islam, yang mana awalnya saya tidak terlalu mengetahui studi Islam dan agama Islam, bagaimana itu agama Islam, dasar-dasarnya. Di makalah 12 juga ada mengatakan mengislamisasikan pengetahuan. Di sini tuh saya awalnya tidak mengerti apa itu mengislamisasi dan juga tidak mengetahui, dan ternyata di sini saya akhirnya mengetahui yang mana pengetahuan yang Islam dan mana yang melenceng dari agama Islam. Nah, di materi kelompok 12 ini, mengislamisasikan pengetahuan itu seperti seandainya kita belajar suatu ilmu pengetahuan. Nah, kita sudah mengetahui ilmu itu, dan sebagian kaum yang mana orang itu kalau ingin berbuat jahat, ilmu pengetahuan dia itu dilakukan dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang jahat. Nah, di sini di makalah kelompok ini kita mempelajari bagaimana cara ilmu yang diperlakukan atau digunakan untuk yang kejahatan tersebut kita Islamkan kembali. Maksudnya kita gunakan lagi sesuai dengan ajaran Islam.
Dan juga di materi sumber-sumber ajaran agama Islam yang awalnya saya hanya mengetahui Al-Quran dan hadis, ternyata ada lagi yang namanya ijma. Ijma itu yaitu menyempurnakan perkataan atau menyempurnakan yang ada di Al-Quran dan hadis, yang mana masih ada orang awam yang belum mengetahui atau belum bisa mencerna perkataan Rasul atau wahyu dari Allah, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Nah, dari ijma ini kita menjelaskan bagaimana menjelaskan secara rinci. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu coba jelaskan satu materi yang saudara kuasai selain materi soal yang di atas. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang agama historis dan normatif. Artian normatif. Karena norma artinya adalah hukum atau ajaran atau ketentuan baik dan buruknya suatu ajaran. Kalau historis yaitu sejarah atau kesejarahan yang diambil dari fenomena atau kejadian-kejadian di masa lampau. Materi ini ada kaji-kajian normatif dan historis. Yang pertama, kaji-kajian normatif. Kajian-kajian normatif yang pertama adalah antropologi agama. Antropologi agama ini adalah perilaku manusia, bagaimana perilaku manusia dengan ajaran agama. Nah, yang kedua adalah sosiologi agama, yaitu hubungan kemasyarakatan atau sosial antara umat beragama. Yang ketiga, psikologi agama, yaitu bagaimana kejiwaan manusia terhadap agama. Selanjutnya adalah kajian keislaman normatif. Yang pertama yaitu hukum fikih, yang kedua tasawuf, yang ketiga teologi, yang keempat filsafat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari 3 pertanyaan dari Bapak Asrul Arahad. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.